Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 5. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Coba perhatikan video percobaan tentang sifat benda gas berikut. Percobaan 1. Mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan, kantong plastik bening, dan balon. Langkah-langkah percobaan. 1. Tiuplah balon sampai mengembang, ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang, ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Percobaan 2. Dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda gas bentuknya berubah sesuai tempatnya. Dan benda gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Benda gas sangat berlimpah di sekitar kita. Kita bernafas menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Gas tidak dapat digenggam seperti benda padat. Dan sebagian besar gas tidak terlihat. Gas mempunyai sifat utama yaitu gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Yang kedua, gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Pernahkah melihat balon mengambang di udara? Balon itu berisi gas helium yang merupakan jenis gas yang lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Hal itu menyebabkan gas melaju ke atas, membawa balon itu mengambang di udara. Contoh lain dari gas yang dapat ditemui dalam keseharian adalah saat air dipanaskan. Air akan mengeluarkan uap yang merupakan gas. Benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat. Dan sebagian besar gas tidak terlihat. Gas mempunyai sifat utama, yaitu gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Dan benda gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Contoh benda gas yang dapat ditemui dalam keseharian diantaranya asap kendaraan, awan, dan uap air. Benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat adalah gambar 1. Perhatikan adalah timbangan beras. Berikutnya yang berwarna pink itu adalah timbangan badan. Yang berwarna biru, timbangan kue. Nah, ada lagi timbangan gantung. Yang berikutnya adalah timbangan warung. Dan yang berikutnya adalah neraca. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Ya, benar. Satuan berat pada alat tersebut adalah kilogram. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Perhatikan, gambar pertama adalah bayi. Bayi, alat untuk menimbangnya adalah apa anak-anak? Timbangan gantungan.
Berikutnya, ada telur. Telur alat menimbangnya adalah timbangan warung. Selanjutnya, emas. Alat untuk menimbang emas adalah gambar apa itu? Timbangan apa? Namanya neraca. Kemudian, tepung. Alat menimbangnya adalah timbangan kue. Dan yang terakhir adalah beras. Alat untuk menimbangnya adalah timbangan beras. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG, liquefied petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Ayo, bantu Lani membaca timbangan kue dalam menimbang bisa menggunakan satuan kilogram dan gram. Perhatikan gambar. Berat ayam utuh adalah 5.200 gram. Berapa kilogram? Nah, ini bisa atau gitu ya. 5 kilogram dan 200 gram. Kemudian, berat 4 jagung adalah 3.000 gram atau 3 kilogram dan 0 gram. Selanjutnya, berat ikan adalah 2.000 gram atau 2 kilogram dan 0 gram. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu. Misalnya, asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal ini ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di wilayah Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Coba, amatilah teks berita berikut. Dari teks berita tersebut, pesan Presiden adalah Presiden mengajak masyarakat bergotong royong menangani kebakaran hutan. Gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan adalah gotong royong. Masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Gotong royong menjadikan lingkungan menjadi bersih.